Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Guru akan menemani kalian dalam pembagian. Pada matematika kali ini, kalian akan berhadapan langsung dengan bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi, serta kelipatan dari pembagian tersebut. Bu Guru sarankan untuk pengetahuan prasyarat, kalian harus hafal dulu perkalian 1 sampai 10. Bu Guru yakin pada kelas 3 kalian sudah hafal sekali perkalian tersebut, kita tinggal mengulanginya saja ya. Yang pertama, Bu Guru punya coklat. Di sini ada batang coklat, balok-balok coklat. Silahkan dihitung ada berapa? Jangan bilang kalian menghitungnya dengan cara manual ya. 1, 2, 3, 4. Itu cara kuno. Cara yang paling cepat untuk menghitung berapa jumlahnya, silakan ini dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian yang sebelah kanannya silakan dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dengan kata lain, jumlah balok coklat ini ada 4 kali 6 ada 24 balok coklat. Jika balok coklat ini, ke-24 balok coklat ini akan Bu Guru berikan kepada 4 orang anak, 1 orangnya dapat berapa? Coba kita lihat. Kita berikan secara adil terlebih dahulu 1, 1, 2, 2. Kita lihat ada berapa ini ya? Hampir selesai. Ya. Berarti 1 anak mendapatkan berapa balok coklat? Sekarang untuk menulis kalimat matematika, ya, kita akan mengetahui tentang kalimat matematika lagi seperti yang kemarin. Untuk menulis kalimat matematika, kita harus tahu dulu jumlah coklatnya tadi ada berapa. Ya, ada 24. Kemudian jumlah siswanya ada berapa yang diberi? Ada 4. Dengan kata lain 24 coklat dibagi kepada 4 siswa, berarti seperti ini ya. Ada 24 coklat dibagikan Bu Guru, dibagikan tandanya seperti ini, dibagikan Bu Guru kepada 4 siswa. Jadi masing-masing siswa memperoleh 6 balok coklat. Ini disebut dengan kalimat matematika. Lanjut, kita ke-24 coklat tadi Bu Guru bagikan kepada 8 siswa. Coba ya. Kita lihat. Dapat berapakah mereka? Jika dibagikan kepada 8 siswa, 1 siswanya memperoleh 3 coklat. Jadi kalimat matematikanya 24 coklat yang dibagikan Bu Guru kepada 8 siswa, yaitu masing-masing siswa mempunyai 3 batang coklat. Nih ya, tadi kan ada soal 24 batang coklat jika dibagikan kepada titik-titik orang, hasilnya titik-titik. Seperti itu ya. Kemudian 24 batang coklat jika dibagikan kepada beberapa orang, hasilnya ada titik-titik.
Tadi dibagikan kepada 4 orang, hasilnya ada masing-masing siswa punya 6. Kemudian dibagikan kepada 8 orang, Bu Guru mencoba 8, hasilnya punya 3. Jadi, di sini ini adalah bilangan yang dibagi. Ya, ini namanya yang depan ini bilangan yang dibagi. Kemudian yang di dalam kotak ini sama ya, 4 dan 8 adalah bilangan pembagi. Kalian harus bisa membedakan. Kemudian 6 dan 3 ini adalah hasil bagi. Kemudian apa hubungannya ini Bu Guru? Hubungannya jika bilangan yang dibagi ini sama 24-nya, ini berapa kelipatannya bilangan pembaginya? Sekarang coba, berapa kelipatannya ini? Jika dikalikan berarti ada 4 dikali berapa? Ada 8? Iya, ada 2. Jika ini dikalikan untuk melihat hubungan yang depannya sama, yang belakang ini hasilnya harus dibagikan. Jika ini dikali 2, yang belakang seharusnya dibagi 2. Coba dilihat, dicek ya. Ini sama-sama 24. Kemudian jika pembaginya dibagi 2, dikali 2, hasil baginya harus dibagi 2. Jadi ini merupakan kelipatan dari 2. Kita cari contoh yang lain supaya kalian lebih mengerti. Ini ya, ada 24 coklat. Kemudian dibagikan kepada titik-titik orang dengan jumlah yang sama. Berapakah satu orangnya? Ini kan tadi ya soalnya ya. Kemudian kalian harus menentukan dulu berapa pembaginya. Misalnya Bu Guru mau membagikannya kepada 4 orang. 24 dibagi 4 ada berapa? Tik-tok, tik-tok. Ada 6. Coba kita bulati 6. 6 benar tidak, hasilnya ada 4. Betul ya? 24 dibagi 4 hasilnya dapat 6. Kemudian pokoknya yang ini harus dirubah. Jadi yang bulat ini tidak boleh dirubah. Bu Guru akan membagi ke 24 coklat lagi kepada 8 orang. Tetap ya, yang bulat sama dengan yang bulat, tidak boleh diubah. 24 dibagi 8 dapat berapa? Dapat 3 Bu Guru. Wow, ternyata sudah pintar ya. 3 apa 4? 3 tentunya ya. Kita coba bulati 3, betul tidak hasilnya 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, betul 8. Seperti tadi yang Bu Guru bilang, jika yang depan ini yang dibagi sama, yang belakang ini tentunya adalah hasil kalinya, ya. Kemudian yang hasil bagi ini merupakan hasil baginya. 4 dikali berapa? Ada 8? Iya, betul. 4 dikali 2 ada 8. Kemudian jika yang depan dikalikan 2, yang belakang mesti dibagi dengan angka 2. Ingat ya, kalau yang depan ini angkanya sama, ini sama ya. Ini kalau ini dikali, yang belakang mesti dibagi. Ini berarti kelipatannya 2 ya. Pembaginya kelipatan 2 karena 4 kali 2 adalah 8.
Sekarang Bu Guru tulis dulu 24 dibagi 4 ada 6. Ada soal lagi. Jika dibagi 12, kelipatannya ada berapa? 24 dibagi 12 itu ada tik-tok 12 dikali berapa? Ada 24, seperti itu. Ada 2. Bagaimana Bu Guru tahu 2? Bagaimana caranya? Bu Guru hapus lagi ya. Misalnya, Bu Guru tidak tahu itu hasilnya ada 2. Bu Guru hapus dulu. Bu Guru kembali ke pensil. Seperti yang awal Bu Guru sampaikan, jika yang depan ini sama, yang ini harus dikalikan. 4 kali berapa? Ada 12. 4 kali 3. Jika yang belakang ini kalian tidak tahu berapa hasilnya, maka ingat ya, jika yang depan dikalikan 3, yang belakang harus dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 ada 2. Tidak percaya kalau 24 dibagi 12 ada 2? Kita cek. Ini kamu lingkari ke 12. Ini 12 ya. Kemudian ini juga 12. Tuh kan ada 2. Jadi kalian tidak perlu menghitung lagi. Misalnya ada soal lagi. 24 dibagi 8 sama 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kemudian bagaimana dengan 24 dibagi 24? Ada berapa? 24 dibagi 24? Berapa? Sekarang coba dicek, kalian tidak usah menghitungnya. Ini dengan ini harus dikali. 4 kali berapa? Ada 24. Ya betul, 4 kali 6. Kemudian untuk mengetahui hasil yang ini, jika ini sudah dikali 6, ini harus dibagi dengan 6. 6 dibagi 6 ada 1. Pinter, bukan 0 ya, tapi 1. Dengan kata lain, 24 coklat dibagikan ke 24 siswa, hasilnya akan mendapat 1. Masing-masing 1. Itu cara supaya kalian bisa menghitung dengan cepat pembagian yang membandingkan 2 bilangan yang sama untuk bilangan yang dibagi. Jadi yang depan ini sama, kalian bisa membandingkan. Contoh lagi ya, titik-titik buah coklat dibagikan. Sekarang beda lagi. Kalau tadi bilangan yang dibagi yang sama, sekarang bilangan pembaginya. Titik-titik buah coklat jika dibagikan masing-masing orang mendapatkan 3 buah. Berarti ini ya. Nah, kepada berapa orang? Sekarang coba Bu Guru mau angka 12 misalnya. 12 dibagi 3 ada, ayo berapa? Iya, pintar, 4. Kemudian jika ada lagi angka perkiraan dibagi 3, misalnya Bu Guru mau angka 24. Kalian masih belum tahu ini hasilnya berapa ya? Ini kan sama. Ya kan? Sama. Ini dikalikan berapa? Dikalikan 2 Bu Guru. Oke. Jika yang depan dikalikan 2 untuk hasil ini harus dikali 2 dulu. Sama ya, 2 dengan 2. Berarti hasilnya ini 8. Coba bandingkan dengan cara seperti ini. Misalnya tadi 12 dibagi 24 dibagi 3 sama dengan 8
dengan 24 dibagi 6. Sama dengan berapa? Ini kan yang sama kan yang belakang ya, yang ini. Kalau ini kan yang sama yang depan. Jadi kalau yang ini yang sama yang belakang, maka ini harus dikali semua. Yang depan dikali, yang belakang dikali. Tapi jika yang depan yang sama, maka yang depan ini dikali, yang belakang harus dibagi. Nah, bedanya, ya, diingat-ingat bedanya. Jika kotaknya ini ada di depan, maka kali-kali. Jika lingkarannya ada di depan, maka kali dan bagi. Perhatikan sekali lagi, karena yang sama ini yang pembaginya, ini yang sama yang dibagi. Kalian harus mencermati dan ulangi kembali lagi. Coba sekarang. Ini yang sama yang mana? Ini ya. Ini sama ya. Ini sama. Ini sama. Tuh kan tandanya jika yang depan yang sama, maka ini harus dikali dan dibagi. 6 dikali berapa? Ada 4. 2. Maaf, 2 dikali berapa? Ada 4, ada 2. 6 dibagi berapa? Ada 3, ada 2. Tetap, kalau depannya 2, belakangnya juga 2. 12, ya ini sama 12 dan 12. Nah, tuh kan tandanya kali dengan bagi. 3 dikali berapa? Ada 6. 2. 4 dibagi berapa? Ada 2. 2, tetap. Misalnya lagi, maaf. Nah, ini sama, berarti ini juga dikali 2. Kemudian 32 dibagi 4 ada 8. Jika ini dikali 2, yang belakang ini juga dibagi dengan 2. Jadi hasilnya ada 4. Nah, ingat ya, yang depan ini sama. Lain dengan seperti ini. Misalnya 32 dibagi 4 sama dengan 8. Tapi yang sini 16 dibagi 16 dibagi berapa ya enaknya? Dibagi 16 dibagi 4 juga sama dengan, nah ini yang sama ya. Ini yang sama. Berarti kalau ini dibagi 2, yang belakang juga dibagi 2. Lain kalau ini ditukar posisinya, misalnya 16 dibagi 4 sama dengan 4, kemudian 32 dibagi 4 hasilnya berapa? Nah, ini kan yang sama tetap diamkan. 16 dengan 32, berarti kan lebih banyak 32. Kalau yang atas lebih sedikit dan yang bawah lebih banyak, itu dikalikan. Dikali berapa? 2. Jika posisi yang sama ada di belakang, maka yang belakang juga dikalikan dengan 2. Hasilnya 8. Lain dengan ini ya, ini yang depan yang sama jadi kali dan bagi. Kalau ini yang belakang yang sama berarti kali dengan kali. Jika angka yang atas lebih kecil daripada angka yang bawah. Jika angka yang atas lebih besar daripada angka yang bawah, maka jika yang depan dibagi, yang belakang juga dibagi. Contoh lagi, ada coklat jika setiap anak menerima 3 coklat. Nih, 12 dikali berapa? Ada 24 dikali 2. Kali 2 ya, karena ini lebih kecil daripada yang bawah. Ini lebih kecil, jadi harus dikali.
Kemudian jika ini lebih besar daripada yang bawah. Jika yang atas lebih besar maka harus dibagi. 27 dibagi 9 dibagi berapa? Ada 9 dibagi 3. Kembali lagi ke sini. 3 dikali berapa? Ada 3, tetap ya ini ya. Tidak berubah, tetap 1. Kemudian ini hasilnya yang kecil 2 bisa ditaruh di sini. Jika yang depan ini 2, yang belakang juga dikalikan dengan 2. Jadi semuanya itu 2 dan 2. Ini juga seperti itu. Jika 27 dibagi berapa? Ada 9, ada 3. Oh, ada 3. Berarti yang belakang juga dibagikan dengan 3. Lagi, misalnya yang atas lebih besar. Yang atas lebih besar, misalnya 40. Yang bawah lebih kecil. Nah, angka yang sama yang mana? 2. Nah, ini 2 sama Bu Guru. Berarti didiamkan ya. Ini dengan ini. Kalau yang atas lebih besar berarti harus dibagi. Kalau yang depan dibagi, yang bawah juga harus dibagi. Karena posisinya yang sama ada di sebelah sini. 40 dibagi berapa? Ada 20 dibagi 2. Otomatis ini juga dibagi 2. 40 dibagi 2 ada 20. 20 dibagi 2 ada 10. Itu adalah cara untuk hubungan antara bilangan dan dibagi dan bilangan pembagi. Ingat, jika yang di atas untuk yang lebih besar maka harus dibagi. Kemudian jika yang di atas yang lebih kecil seperti ini maka harus dikali. Ini ada lagi contohnya. 12, ini yang sama yang ini ya. Berarti harus dikali semua. Kalau yang ini dibagi semua. Kenapa kok dikali? Ayo. Ya, karena yang atas lebih kecil, jadi harus dikali. 12 dikali berapa? Ada 24 kali 2. Kemudian jika yang depan dikali, yang belakang juga harus dikalikan. 4 dikali 2 ada 8. 27 dibagi berapa? Ada 9. Dibagi 3. Jika yang depan dibagi 3, yang belakang juga dibagi 3. Itu caranya. 9 bagi 3 ada 3. Kesimpulannya, jika bilangan yang dibagi sama dan pembaginya menjadi 2 atau 3 kali lipat, maka jawabannya adalah dibagi 2 atau dibagi 3. Seperti ini. Jika bilangan yang dibagi sama, berarti kan seperti ini, yang dibagi kan 24 tadi ya. Jika pembaginya 2 atau 3 kali lipat, maka jawabannya adalah dibagi 2 atau 3. Misalnya ini dengan ini. Tuh. 4 dikali berapa? Ada 8, 2. Berarti kan 2 kali lipat ya. Maaf. Terus yang ini jawabannya mesti dibagi 2 ini ya, sama dengan yang ini. Ingat, jika yang depan yang sama, maka yang belakang itu kali dan bagi. Jika misalnya yang belakang yang sama, nah seperti ini. Jika yang belakang yang sama, maka ini bisa dikali atau bisa dibagi. Lihat kondisinya. Kalau yang atas lebih besar, maka harus dibagi. Kalau yang atas lebih kecil, maka harus dikali. Itu adalah sedikit uraian singkat tentang hubungan pembagi dan
bilangan yang dibagi serta hasil baginya. Silakan diulang kembali anak-anak, jika ada yang belum jelas silakan tanya ke Bapak Ibu guru dan orang yang lebih dewasa. Sekian dari Ibu guru. Silakan diulangi kembali jika kalian merasa ada yang sedikit mengganjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.